Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Profesor Akhiriani S. Hamid SHP MN DNSC. Perkenalkan, saya Didi Kurniawan MPM 2306-198192. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil teori analisis dengan judul efektivitas Murada Gassija terhadap efikasi keluarga, dukungan keluarga, dan risiko jatuh pada lansia. Yang melatar belakangi hal ini adalah bahwa jumlah lansia di dunia ini sebesar 19%. Di Indonesia sendiri sebesar 9,78% di 2021, meningkat menjadi 10,48% di 2022 dan menjadi 11,75% pada 2023. Di Provinsi Riau sendiri sebesar 6,99% di 2022 dan menjadi 7,40% di 2023. Kondisi lansia ini tentu diiringi dengan proses penuaan, di mana penurunan berbagai fungsi tubuh mengakibatkan lansia menjadi salah satu populasi yang rentan. Yang salah satu kerentanan fisik pada lansia yaitu risiko jatuh. Oleh karena itu, seiring penuaan, maka risiko jatuh juga semakin meningkat. Nah, jatuh sendiri ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di dunia. Prevalensi jatuh di Amerika Serikat sebesar 50% dari populasi lansia dan separuh dari angka tersebut mengalami jantung berulang. Dan sekitar 10-25% memerlukan perawatan di rumah sakit. Di Indonesia, prevalensi jatuh pada lansia juga mencapai 40% per tahun. Kemudian jatuh ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang menyebabkan jatuh sehingga terjadi dampak jatuh berupa fisik, mental, dan sosial. Untuk dampak fisik yaitu ada cedera kepala, fraktur, luka, bisa luka bakar, imobilisasi, dan risiko infeksi. Untuk dampak mentalnya dapat terjadi cemas, tidak percaya diri, sindrom takut jatuh. Untuk dampak sosial, ini terjadi perawatan jangka panjang, tidak melakukan aktivitasnya, hobinya, dan travelingnya. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan efikasi diri yang tinggi dari keluarga yang merawat lansia. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis teori tentang self-efikasi dengan konsep sentral sesuai dengan paradigma keperawatan yang terdiri dari 4 komponen, yaitu ada manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan, di mana konsep manusia ini terdiri dari keluarga dan lansia, konsep kesehatan terdiri dari status risiko jatuh lansia, lingkungan, ada dukungan sosial dan tempat tinggal, untuk konsep keperawatan yaitu intervensi pencegahan jatuh, di mana intervensi ini berupa model intervensi berbasis keluarga yaitu Ragazzija. Baik, untuk tahapan teori analisis ini ada 6 tahap. Yang pertama adalah identify the origin of the theory, yang kedua adalah examine the meaning of the theory, yang ketiga analyze the logical adequacy of the theory, yang keempat determine the usefulness of the theory, yang kelima adalah define the degree of generalisasi and the parsimony of the theory, yang keenam adalah determine the testability of the theory. Untuk yang pertama, itu kita mengidentifikasi dari identify the origin of the theory. Albert Bandura ini lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Nah, pendidikan sarjana di University British Columbia sebelum melanjutkan studinya di Universitas Iowa, di mana dia memperoleh gelar PhD dalam psikologi klinis pada tahun 1952. Pengaruh-pengaruh penting terhadap Bandura ini yang pertama adalah pengaruh dari B.F. Skinner. Selama studinya di Universitas Iowa, Bandura sangat dipengaruhi oleh teori behavioristik dari Skinner. Namun dia juga merasa bahwa Skinner tidak sepenuhnya menjelaskan perkembangan manusia, terutama dalam konteks interaksi sosial. Pengamatan anak-anak. Pengamatan ini membawanya dalam mengembangkan teori tentang pembelajaran sosial, di mana individu belajar melalui pengamatan orang lain dalam lingkungannya. Yang ketiga adalah pengaruh teori kognitif. Bandura juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori kognitif psikologi, terutama karya-karya Jane Piaget tentang perkembangan kognisi anak. Nah, sejarah efikasi diri ini dimulai dari teori pembelajaran sosial Bandura 1977 yang kemudian berganti nama menjadi teori kognitif sosial pada tahun 1986. Dengan salah satu konsep utamanya yaitu efikasi diri. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan model serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku.
Efikasi diri membuat perbedaan dalam cara orang merasakan, berpikir, berperilaku, dan memotivasi dirinya sendiri. Tahap kedua adalah examine the meaning of the theory. Yang pertama adalah identify the concept and examine their definition and use, di mana statementnya adalah hubungan model Ragasicia dengan efikasi keluarga. Definisi konsep edukasi kesehatan merupakan salah satu elemen model Ragasicia yang diberikan kepada keluarga dan lansia dengan risiko jatuh. Edukasi kesehatan dapat meningkatkan self-efikasi. Edukasi kesehatan tentang pencegahan jatuh dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi pernyataan dan memeriksa hubungan. Nah, di mana statement yang pertama adalah hubungan model Ragasicia dengan efikasi keluarga, tipenya kausal, sign-nya positif, simetrisnya adalah asimetris. Kemudian hubungan model Ragasicia dengan dukungan keluarga, ini juga sama. Hubungan model Ragasicia dengan risiko jatuh juga kausal, negatif, asimetris. Tahap yang ketiga yaitu menganalisis kecukupan logika teori. Yang pertama terkait dengan statement hubungan model Ragasicia dengan efikasi keluarga, originnya deduktif, reasonable-nya bahwa self-efikasi akan berperan dalam mempengaruhi perilaku individu dalam beberapa cara. Ini menurut Bandura. Nah, jadi adekuasinya TP-nya oke, sign-nya oke, simetrisnya oke, maka kesimpulannya adekuat. Untuk hubungan model Ragasicia dengan dukungan keluarga, sifat originnya deduktif, ini juga bahwa dukungan keluarga merupakan domain utama yang dibutuhkan lansia dan sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan jatuh. Tipenya, sign-nya, simetrisnya oke, dan kesimpulannya adekuat. Kemudian restatement of the statement. Hubungan model Ragasicia dengan efikasi keluarga, hubungan model Ragasicia dengan dukungan keluarga, hubungan efikasi diri dengan dukungan keluarga. Di mana relationship-nya MRG dengan MRG ini positif, MRG dengan EDK positif, MRG dengan DK positif, kemudian EDK dengan EDK positif, EDK dengan DK positif, dan yang terakhir DK dengan DK juga positif. Yang keempat adalah determine the usefulness of the theory. Penggunaan teori efikasi di pelayanan keperawatan memberikan manfaat buat perawat, caregiver, dan lansia sebagai individu. Pendidikan sangat berguna dalam memahami motivasi dan pencapaian siswa. Di kesehatan digunakan untuk memahami dan meningkatkan kemandirian individu dalam mengelola kondisi kesehatan. Di psikologi klinis, yaitu membantu psikolog dalam merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan psikologis individu. Tahap yang kelima yaitu determine the degree of the generalisasi and the parsimony of the theory. Untuk generalisasi, kemampuan generalisasi dapat ditentukan dengan menguji batasan teori dan mengevaluasi penelitian yang mendukung teori. Tingkat generalisasi merujuk pada sejauh mana teori dapat diterapkan pada berbagai konteks, populasi, dan situasi yang berbeda. Teori self-efikasi memiliki tingkat generalisasi yang tinggi karena telah diterapkan dalam berbagai bidang ilmu. Untuk parsimoninya, bahwa teori self-efikasi Bandura dianggap cukup parsimonis karena konsep inti yang jelas yaitu berfokus pada keyakinan individu terhadap kemampuan self-efikasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja. Ini juga memiliki prediktif yang kuat, yaitu konsep efikasi ini mampu memprediksi yang kuat dan dapat diuji mengenai bagaimana keyakinan diri seseorang mempengaruhi tindakannya. Tahap yang terakhir yaitu determine the testability of the theory. Untuk variabel efikasi diri keluarga, ini dapat diukur menggunakan alat ukur. Yang pertama ada self-efficacy survey yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Ini merupakan salah satu alat pengukuran yang dapat digunakan dalam mengukur self-efficacy. Ini didasarkan pada teori sosio-kognitif Albert Bandura. SES ini dirancang untuk mengevaluasi 10 area fungsional kehidupan. Ada juga alat instrumen yaitu General Self-Efficacy Scale, GSES, yang sudah ada bahasa Indonesianya, yaitu dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan metode Bayesian Confirmatory Analysis. Ini adalah referensinya yang saya gunakan, sebagian yang ditampilkan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Mohon masukan dan saran. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.